Tempat kerjanya, Udin jalan ke warteg. Tak dulu, obrolan bini sama mertuanya udah kelar? Udah, ibunya pergi. Males terusin ngomong, soalnya Sri dianggap dagang gak ngerti. Ibunya kesel. Ya udah, balik lagi ke Udin aja. Gimana, Din? Enak? Gua bukan Udin kemana? Pergi, Bu. Ibu tahu. Perginya kemana? Ke tempat Mas Jarwo, nanyain kerjaan di tempat fotokopi. Emangnya ada yang mau ngasih kerjaan sama bekas maling? Gimana, Bu? Gue diterima nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya diterima apa enggak? Kalau nggak diterima, gua nggak akan bilang alhamdulillah. Jadi gue diterima? Iya. Alhamdulillah. Udin senang bisa punya kerjaan. Rasa harapannya terwujud. Doanya terkabul. Ngerasa bakalan bisa nafkain anak istri. Terus gak dimusuhin mertua. Yang lainnya? Kagak, capcay aja. Oke, capcay aja satu. Capcus ya? Capcay po capcus. Diam lo. Terusin. Besoknya Udin udah mulai kerja di tempat fotokopi. Selain Jarwo, masih ada 2 orang karyawan lagi. Yang ini Yanto. Yang ini Marwan. Ada satu lagi, bosnya, yang punya tempat fotokopi. Ing, ada yang tahu kagak kalau Udin bekas tahanan? Enggak, cuma Jarwo. Berarti yang lain nggak tahu. Kalau cuma Jarwo yang tahu, itu artinya yang lain nggak tahu. Yang cuma nanya. Kelontong. Pakai. Terus kerupuknya nggak usah banyak-banyak. Iya. Kalau lontong sama sayurannya mau dibanyakin, nggak apa-apa. Pas lagi nunggu gado-gadonya dibikin, bibir Bu Endah mulai gatel. Alergi? Bukan. Gatel pengen masuk urusan orang. Kalau gatal, ya digaruk aja. Bumbu dapur. Barusan dibilangin. Gatel pengen ngusik urusan orang. Bukan gatel pengen digaruk. Kalau mau, sini mungkin lu gue garuk. Mau dengerin cerita gue? Apa mau berantem? Dengerin cerita. Saya bukan yang mau tahu urusan orang. Cuma mau nanya aja. Nanya kan artinya mau tahu. Apa benar Mbak Sri mau cerai? Siapa yang bilang? Saya nggak bisa bilang. Takut dibilang ngadu domba. Enggak. Enggak gimana? Kalau saya bilang, pasti nanti dibilang ngadu domba. Urusan ngadu domba bukan urusan saya. Maksud saya nggak mau cerai. Masa sih? Kok masa sih? Ya soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Siapa yang bilang? Saya nggak bisa bilang. Takut dibilang ngadu domba. Istrinya Udin sebetulnya kesel. Bener-bener kesel. Tapi udah gak bisa ngomong apa-apa. Kan nggak bisa. Maksudnya udah gak bisa kasih penjelasan. Oh. Kenapa nggak digetok aja tuh jidatnya Bu Endah pakai ulekan gado-gado? Sri, Udin kan udah kerja. Ngapain kamu masih susah-susah jualan gado-gado? Kan kerjanya juga baru masuk hari ini. Gajinya juga nggak seberapa. Itu salah dia sendiri. Maksud ibu, Kenapa nggak jadi supervisor di pabrik aja kayak Mas Rijal? Mas Udin bukan sarjana. Mana bisa kerja jadi supervisor? Mas Rijal itu istrinya meninggal sudah setahun lebih. Sampai sekarang belum punya istri lagi. Maksud ibu, Masa nggak paham? Dengar omongan ibunya kayak gitu, dada istrinya Udin sebenarnya bermeledak. Wah, isinya berantakan dong. Ibunya Sri emang pengen Sri cerai sama Udin.
Terus dia mau ngejodohin sama laki-laki yang namanya disebut Mas Rizal tadi. Sebetulnya ibunya bukan mau berdoa dalam hati bahwa ini adalah pernikahan pertama dan terakhirnya. Makanya istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nggak berlaku buat Sri. Sri berjanji sama dirinya sendiri. Senang atau susah, bakalan tetap cinta dan setia sampai mati. Cie. Sekarang Udinnya di mana? Lagi tempat kerja. Kalau gitu sekarang ceritain Udin di tempat kerjanya. Nggak bisa. Kenapa? Soalnya ini waktunya istirahat. Dari tempat kerjanya, Udin jalan ke warteg. Tak dulu. Obrolan bini sama mertuanya udah kelar. Udah. Ibunya pergi. Males terusin ngomong. Soalnya Sri dianggap dagang gak ngerti. Ibunya kesel. Ya udah, balik lagi ke Udin aja. Gimana, Din? Enak? Gua bukan nanya tempe yang lagi lo punya. Jadi apanya yang gimana? Lo ngerasa cocok apa enggak sama kerjaan lo sekarang? Yang pasti, gua ngerasa seneng bisa punya kerjaan. Cuman, gua khawatir juga. Khawatir kenapa? Gimana ya kalau Pak Abidin tahu gue pernah di penjara? Santai aja, Din. Kan yang tahu rumah gua. Masa gua mau comel? Ya? Gue cuma takut ntar jadi masalah. Udin sama Jarwo gak sadar kalau ada yang nguping. Siapa? Penjaga toko di sebelah tempat fotokopi. Toko apa? Itu nggak penting. Kalau mau juga lu nanya siapa nama tuh orang. Siapa namanya? Kagak tahu. Orang yang tadi nguping penasaran. Dia kagak nunggu besok. Abis makan, dia langsung balik nemuin Marwan sama Yanto yang belum dapat giliran makan siang. Karyawan yang baru namanya siapa ya? Udin, emang kenapa? Pernah di penjara ya? Kata siapa? Kata dia sendiri. Tadi dia ngomong sama Jarwo waktu makan di warung. Udah denger sendiri, kok masih nanya sama kita? Buat mastiin aja. Lu berdua udah tahu apa belum? Wah, kurang ajar tuh orang. Mulut ember juga. Mosok kurang mulutnya ember. Ember itu artinya suka cerita apa yang dia denger. Itu bahasa Indonesia. Bukan. Bahasa apa? Bahasa temen gue. Orang Indonesia. Iya. Berarti itu bahasa Indonesia. Bukan, Selamat. Dulu deh. Kagak usah ngomongin ember. Malamnya, Udin ikut rapat keamanan lingkungan. Kita mulai saja pertemuan malam ini untuk menyusun ulang regu Siskamling. Karena sudah banyak warga di sini yang sudah pindah. Sehingga otomatis tidak lagi punya kewajiban untuk ikut Siskamling. Selain itu, ada beberapa warga baru juga yang belum mendapatkan regu. Baiklah, adapun pembagian regunya adalah sebagai berikut. Pak RT ngebacain daftar regu satu-satu. Udin masuk regu Siskamling apa kagak? Ini baru mau dibacain sama Pak RT. Regu berikutnya adalah Bapak Masri, Bapak Willem, Bapak Sianturi, dan Bapak Saprudin. Bapak Saprudin? Iya, Pak Saprudin, alias Pak Udin. Nggak salah. Apanya yang salah? Maaf, kalau saya belak-belakan. Ini buat kebaikan kita semua. Saya rasa sebaiknya Pak Saprudin alias Pak Udin nggak usah ikut Siskamling. Pak Udin kan pernah di penjara gara-gara pernah maling. Istilahnya, masa maling jaga maling?
Kacau banget tuh orang. Capcay. Iya.